kembali berjumpa dengan kami ya, Ersu Beno Arif dan Rocky Gerung. Ini pertemuan yang kedua di hari ini, dan saya janji pada Anda nggak akan terlalu serius banget ngomongnya kali ini ya, Bung Rocky ya. Iya, hasil Nasdem kemarin juga nggak serius kok. Oh gitu ya. Demikian juga reshuffle-nya juga nggak serius. Jadi ya udahlah, ada poin yang sebetulnya membuat kita masih bisa tertawa dengan keadaan politik. Iya. Nah, saya yang sepanjang pagi, bahkan sebenarnya sejak tadi malam tuh senyum-senyum aja, itu adalah saya dikirimi ada status Twitter dari Caimin gitu ya. Rupanya dia ini orang pasti udah tahu siapa yang dimaksud. Dia begini bacanya, menteri baru kok acting tapi pakai kaget. Barang sudah naik lama kok baru kaget. Nah, ini apa cuitan dari Caimin, dan kita tahu sebenarnya maksudnya apa. Tapi kemudian ada netizen yang menjawab begini, Bung Rocky. Lah Anda ini malah aneh, sudah tahu gitu kok pakai update status Gus, kenapa nggak bilang saja di depan orangnya, wong ya makan bareng gitu, apa jangan-jangan Anda kecewa karena nggak jadi menteri, terus Anda agak kaget juga gitu. Bener kan, mereka ini makan bareng nih, foto-foto ini kan menunjukkan mereka bareng, terus jalan bareng juga nih. Nah, yang ini juga jalan bareng. Kenapa mesti melewat status Twitter ini Caimin ini nyindir Pak Zulhas ini? Ya, saya perhatikan di kabinet itu yang paling santai itu Caimin. Dia kayak nggak ada beban itu, ledek kiri, ledek kanan tuh. Dan bahasa tubuh Caimin memang didesain untuk ngeyel kan, terbaca di situ. Ya. Jadi memang Caimin paham opini publik merasa bahwa ini menteri ngerti apa enggak keadaan itu, masa menteri ngeluh tuh. Bagian-bagian yang sebetulnya sudah bisa dia prediksi, nggak perlu lagi dia sok pamer di pasar, saya kaget, saya segala macam. Jadi fasilitas kita untuk melihat politik akhirnya terhalang oleh kecurigaan kita bahwa dari awal menteri-menteri ini memang sekedar ditaruh di situ bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk mengamankan presiden doang, kan? Jadi bahayanya kalau reshuffle itu hanya untuk mengamankan politik presiden dan bukan untuk menyelesaikan masalah policy. Jadi kita bedakan antara politik dan policy. Departemen Perdagangan harusnya diasuh dengan policy, bukan dengan politik. Nah, Caimin tentu ingin kasih tahu bahwa ya kalau gue di situ mah gue lebih jago lah, kira-kira begitu tuh. Tapi kita nggak usah anggap itu sebagai rasa iri Caimin, itu rasa nakal aja tuh, buat ngeledek teman makannya tuh. Mungkin setelah itu ketemu di parkiran tuh sama-sama, gila lu Min, lu Caimin ngapain ngeledek saya tuh. Dan Caimin merasa bahwa ya mesti diledek karena itu yang bisa membuat orang ingat Caimin. Jadi Caimin sudah lagi kampanye supaya namanya nggak lenyap, ya udah dia main TikTok atau Twitter. Biasalah itu. Ya, tapi kan sebenarnya cuitan Caimin ini juga mengkonfirmasi ya bahwa apa yang kita katakan yang kemarin kemarin makan jalan bareng, duduk bareng kayak angkat banget itu sebenarnya cuma pura-pura saja kan gitu ya. Iya, saya bayangkan itu makan malam dengan Presiden, lalu makan siang dengan Presiden, lalu Presiden kasih sinyal bahwa ini adalah koalisi persatuan. Begitu diucapkan kata persatuan, saling senggol kaki di bawah meja. Presiden nggak tahu bahwa di antara menteri itu kan biasa tuh. Kalau sidang kabinet juga begitu, saling senggol kaki atau saling kirim WA. Ya, tapi dan kita tahu itu karena bocoran-bocoran. Duduknya berjauhan nggak bisa, Bung. Karena duduknya berjauhan, jadi kelihatannya WA kirimnya, bukan senggol kaki. Jadi kan dinding istana kan suka kasih bocoran kita tuh, ini sebetulnya begini tuh. Jadi kita akhirnya harus nonton incapacity dari presiden tuh untuk menertibkan kabinetnya. Dan sebetulnya kita nggak perlu merasa bahwa presiden memang ingin membuat kabinet persatuan atau mengembalikan soliditasnya tuh, karena dari awal idenya untuk reshuffle itu bukan untuk menguatkan kabinet, tapi untuk mengamankan proyek politik presiden tuh. Kan PAN kan dibawa ke situ untuk memungkinkan atau untuk memastikan bahwa Anies nggak akan lewat PAN gitu. Kan begitu. Jadi bukan untuk menyelesaikan minyak goreng, memang bukan itu maksudnya. Zulhas ada di kabinet. Dan ini juga masih terusin topiknya masih Pak Zulhas ya, karena kemarin orang juga terkejut ketika membaca berita ini di CNN saya bacanya gitu. Judulnya gini, belum sepekan menjabat
Menteri Perdagangan Zulhas lempar urusan minyak goreng ke Pak Luhut gitu. Nggak lama kemudian beritanya diralat, ini judulnya diubah, Bung Rocky. Jadi judulnya jadi Zulhas dukung Luhut urus minyak goreng curah. Dan kemudian cek stok ke pasar. Jadi kan dua hal yang berbeda ini. Karena kata CNN setelah dia mendapat penjelasan dari Kementerian Perdagangan, jadi rupanya katanya wartawannya salah kutip itu gitu. Ya mestinya wawancara Pak Luhut dulu, jangan-jangan memang Pak Luhut maksudkan begitu. Jadi sebetulnya wartawan juga mesti klarifikasi ke Pak Luhut. Apa betul Pak Luhut masih ngurus minyak goreng setelah Menteri Perdagangannya baru? Kan begitu juga kan? Kan akhirnya kalau ada reshuffle kan tupoksinya mesti balik ke menteri teknisnya kan. Kan dulu Pak Jokowi minta Pak Luhut ngurus minyak goreng karena dianggap Lutfi nggak bisa. Sekarang di reshuffle, artinya menteri yang baru yaitu Pak Zul itu mampu untuk menjalankan fungsi teknis dari mantan dari menteri sebelumnya tuh. Dengan kata lain, seharusnya begitu reshuffle, maka tupoksi yang dipindahkan ke Pak Luhut berhenti. Jadi memang harusnya Menteri Perdagangan yang ngurus itu. Jadi kalau dilempar ulang, Pak Luhut juga merasa ngapain kasih ke gue, lu di reshuffle buat nyelesain tugas yang dibengkalaikan oleh menteri sebelumnya. Jadi kelihatannya memang ya kacau aja job desk-nya kan. Jadi itu artinya di kepala presiden dari awal memang nggak tahu apa guna reshuffle ini atau apa fungsi utama reshuffle. Lalu disalahin wartawan lagi. Oke, tetapi kan gini ya, saya membayangkan kalau kita bisa dalam posisi Pak Zul gitu, betapa bingungnya Pak Zul ya, kalau beliau tidak turun ke lapangan mengecek harga-harga ke pasar dianggap tidak kerja, tetapi kalau kemudian dia turun ke lapangan malah kemudian dibecanda-becadain gitu, itu kan jadi situasi yang dilematis dalam situasi sekarang ini. Seminggu belum seminggu ya, berapa hari ini jadi menteri, tapi Pak Zul sekarang sudah menghiasi headline media masa kita gitu. Ya ini permulaan yang buruk karena kan sinyal akhirnya mengolok-olok kabinet tuh. Bahwa ini kabinet nggak bisa kerja dipaksakan tadi hanya karena kepentingan presiden bukan kepentingan publik tuh. Jadi seterusnya Pak Zul akan masuk dalam jebakan itu tuh. Dan memang Pak Zul memang bukan dalam kapasitas untuk menyelesaikan policies kan. Nah itu sebetulnya yang ya orang ya nggak ada lagi sinyal harapan gampangnya tuh. Mau harganya naik, harganya nggak naik, mau disidak, harganya nggak disidak, tetap orang anggap masuknya PAN ke dalam politik dan mengambil portofolio Departemen Perdagangan itu adalah tukar tambah politik, bukan dalam upaya untuk memperbaiki ekonomi. Nah itu bahayanya kalau Presiden Jokowi dari awal mengkhianati janjinya sendiri yang dia ucapkan bahwa politisi nggak akan masuk kabinet, atau politisi bolehlah masuk kabinet, tapi jangan di dalam wilayah yang memerlukan keahlian teknokratik. Perdagangan itu perlu keahlian teknokratik, perindustrian, macam-macam itu nggak boleh disentuh oleh orang yang pasti punya vested interest untuk mengincar fee, mengincar sogok menyogok, mengincar proyek. Kan itu yang pasti kita bisa bayangkan bahwa setelah Pak Zul masuk Departemen Perdagangan itu lalat-lalat langsung berkumpul di sekitar Pak Zul untuk ngintip proyek. Nah, makin bingung beliau. Oke, tetapi ini sekali lagi apa yang terjadi pada Pak Zul dengan Cak Imin saling sindir menyindir ini semakin menegaskan kepada kita bahwa ya memang kabinet itu tidak kompak, bahwa mau direshuffle bolak-balik ya nggak ada gunanya karena persoalannya bukan di menterinya. Dan kemudian seperti yang Anda kemarin sampaikan bahwa ya Pak Zul salah kalau mau ngecek harga datangnya ke pasar karena persoalannya bukan di pasar tapi di istana kan gitu. Iya. Jadi ya udah nggak apa-apa lah Pak Zul bolak-balik supaya dia ngerti juga keadaan rakyat sebetulnya tuh, dan baru dia paham bahwa menyelesaikan masalah ekonomi itu bukan sekedar reshuffle yang dikocok di antara mereka, tapi mesti ada darah baru atau figur segar untuk menyelesaikan itu. Tapi itu sudah terjadi dan kita bisa prediksi dari awal bahwa kekacauan akan makin bertambah. Kalau kekacauan bertambah, bebannya itu bukan pada menteri-menteri, bukan pada Jokowi, tapi pada Pak Luhut. Nanti Pak Luhut akan dikasih tambahan tugas lagi supaya penugasan baru yaitu mengecek pernyataan-pernyataan dari para menteri. Kan bahaya lagi kan. Jadi
semua hal akhirnya mesti dicek oleh Pak Luhut. Nah itu alasannya kenapa Pak Luhut tidak di-reshuffle. Karena andalan terakhir Pak Jokowi adalah Pak Luhut. Macet kabinet ada Pak Luhut. Jadi siap-siap kita mendengar jabatan baru dari Pak Luhut. Walaupun ini berkaitan dengan jabatan Pak Luhut yang 27 ini kan kemudian orang banyak sekali nggak lama setelah kita membahas soal itu, kemudian saya dikirimi pidato-pidato Pak Jokowi ketika pertama kali menjadi presiden yang menyatakan tidak boleh ada rangkap jabatan, nggak boleh, dan kedua soal harus bersih dari korupsi, dan saya dengar kan persoalan ini yang mengganjal Caimin sehingga tidak bisa masuk kabinet kan, persoalan itu karena ada masalah itu juga. Tapi ternyata kemudian Caimin pasti kesel gitu, yang lain-lain juga tetap bisa masuk di kabinet, dan kemudian juga sebenarnya yang lain juga bermasalah bisa masuk kabinet kan gitu. Ya itu semua yang disimpulkan sebagai man of contradiction, dan kita akan ingat itu terus. Buzzer akan berupaya untuk mengatakan ya ini karena kedaruratan. Nggak ada soal kedaruratan, justru semakin terjadi konflik of interest, semakin keadaan darurat itu berlangsung tuh. Janji presiden yang nggak bisa dia penuhi itu yang menyebabkan kedaruratan, bukan karena kedaruratan maka prinsip-prinsip demokrasi dilanggar, enggak, karena hal yang simple yaitu meritokrasi, pemberiannya pemerintah yang teknokratik itu diabaikan tuh. Ya, di awalnya kan begitu masuk tokoh-tokoh yang ada komorbidnya itu kita langsung anggap wah itu berarti nggak mungkin presiden mau memenuhi janji-janjinya. Dan sebetulnya sebagai lembaga publik, pers harus ingatkan terus bahwa janji presiden itu adalah ikatan batin dengan rakyat. Nah kalau janji itu putus, ikatan batin juga putus. Oke, jadi karena kita sejak awal janji bahwa tidak akan terlalu serius gitu, jadi saya pengen ada tebak-tebakan saja gitu. Ini setelah terus-menerus dibully, kira-kira dalam kalkulasi Anda apakah Pak Zul itu akan meneruskan sidak di ke pasar-pasar, karena ini kan baru di Jakarta ya, belum daerah-daerah lain yang disidak itu, atau tidak, dan kemudian menuruti saran Anda menyidaknya justru di istana? Harusnya begitu, dan saya kira orang semacam Zul juga akhirnya putus asa karena sidaknya itu nggak ada hasilnya tuh. Bahkan Pak Luhut kalau sidak pun ya tetap orang anggap ya bukan itu soalnya tuh. Jadi tetap yang mesti disidak itu adalah istana. Karena itu sangat mungkin juga di PAN kan proses politik di PAN nggak pernah mulus itu. Ada aja faksi yang menganggap PAN sebetulnya lebih cocok beroposisi lah. Kira-kira begitu. Saya kenal banyak pikiran di PAN begitu. Nah satu waktu mungkin Pak Zul akan mengatakan oke, saya berhenti karena saya nggak mungkin mensidak presiden. Jadi lebih baik saya bergabung lagi dengan oposisi itu. Lalu orang sambut gembira lagi itu. Tapi politik selalu dalam keadaan cair. Kita ingin supaya bangsa ini tidak diluluh lantakkan oleh kekacauan di istana. Ya, nah untung Anda mengucapkan itu. Saya jadi mengingatkan pada saya bahwa bagaimanapun juga ini kan Pak Zul sebagai ketua umum PAN pasti juga punya kewajiban untuk bagaimana PAN besar pada pemilu yang akan datang 2024 itu. Dan ya betul. Ya, tanpa ada problem ini saja, tanpa ada problem serius menjadi Menteri Perdagangan dan masuk dalam pemerintahan saja, kan sebenarnya suara PAN itu sudah digerogoti dengan pecahan baru, yakni Partai Umat. Saya kira ini memang dilema yang serius bagi para pimpinan PAN. Ya itu yang saya maksud, bahwa elemen oposisi tetap ada pada PAN. Dan rakyat sekarang menganggap bahwa pemerintahan berikut adalah pemerintahan yang didesain oleh oposisi. Kan begitu intinya kan. Jadi semua orang yang mendekat dengan kekuasaan itu dianggap itu justru melemahkan elektabilitasnya tuh. Nggak ada orang yang ingin jatuh bersama dengan kekacauan kebijakan Presiden Jokowi itu. Nah PAN mestinya lihat itu. Masih ada waktu untuk kasih kejutan baru supaya sekaligus menjawab Caimin itu bahwa saya nggak pernah ragu-ragu untuk keluar dari kabinet. Nah itu disambut oleh Caimin, bikin lagi blok baru tuh. Jadi kita senang-senang aja kalau kekacauan itu berlangsung. Nah, orang selalu protes, Rocky Gerung CNN ingin kekacauan. Enggak, kita ingin kekacauan itu menghasilkan perubahan. Jadi yang kita ingin itu elitnya yang kacau, bukan bangsanya yang kacau. Kalau elitnya kacau, bangsa bisa konsolidasi diri. Kalau elitnya bersatu, mereka bisa kacaukan bangsa ini tuh. Nah begitu matematiknya. Oke. Dan rakyat itu bersatu bersama 0%. Iya, ini dia nih basisnya nih. Sip. Oke, thank you. Yo.